Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yoi. Nah, oke langsung aja. Ini gue bakal ngebahas yang pertama-tama yang pastinya di video pertama ini gue bakal ngebahas bagaimana atau apa itu Google Ads. Yang pertama, yang pastinya gue bahas apa itu Google Ads. Kenapa harus Google Ads? Apa perbandingan Google Ads dan iklan konvensional seperti itu. Nanti ada beberapa poin-poin, memilih jenis campaign, mindset penting dalam beriklan, elemen penting dalam Google Ads. Oke, langsung aja kita masuk ke dashboard Google Ads-nya seperti itu. Nah, ini langsung gampang aja. Kalau udah di tab baru, masukkan saja Google Ads. Nah, ini Google Ads. Oke, langsung masuk. Nah, yang pastinya pengenalan. Nah, di sini kalian sebenarnya bisa sempat untuk baca-baca gitu kan. Dari Google-nya sendiri udah menyediakan ya keterangan buat keperluan apa sih Google Ads itu gitu. Kembangkan bisnis Anda dengan Google Ads. Nah, nih ada sepatah dua patah kata yang ditampilkan oleh Google Ads di sini. Tampilkan bisnis Anda kepada pelanggan saat mereka menelusuri bisnis seperti milik Anda di Google Penelusuran dan Google Maps. Bayar sesuai hasil seperti klik ke situs Anda atau panggilan telepon ke bisnis Anda. Nah, oke, mungkin ada sedikit tambahan buat gua. Sebenarnya Google Ads ini ada banyak tipe kampanye seperti itu. Cuman sejauh ini gua tahu banyak orang itu lebih banyak memanfaatkan iklan di Google Search yang dibahas di mereka ini. Google penelusuran gitu. Jadi misalnya gue jualan kerudung dan ada salah satu calon customer yang butuh kerudung seperti itu. Pastinya dia cari supplier atau misalnya dia cari toko kerudung terdekat di Google-nya. Misalnya posisi dia di Bogor dan iklan kita berjalan di Bogor juga seperti itu otomatis iklan kita akan muncul seperti itu. Nih dengan ada tanda iklan, logo iklan di samping atau di bagian atas seperti itu. Nah, ini tampil saat orang menelusuri produk atau layanan yang Anda tawarkan seperti itu. Google adalah tempat menelusuri aktivitas yang akan dilakukan, tempat yang akan dituju, dan apa yang harus dibeli seperti itu. Iklan Anda dapat tampil di Google tepat pada saat orang menelusuri produk atau layanan seperti milik Anda. Nah, ini udah tertera jelas kelebihan utamanya seperti itu. Karena search engine utama yang paling sering digunakan atau dipakai oleh rakyat Indonesia atau oleh para pemegang gadget di Indonesia seperti itu paling banyak digunakan adalah Google Ads seperti itu. Nah, mungkin poin pertama, dapatkan hasil yang penting. Nah, ini dia. Ini ada tipe-tipe dorong kunjungan situs, dapatkan lebih banyak panggilan telepon, atau tingkatkan kunjungan toko. Nah, tingkatkan kunjungan toko ini bisa juga dibahas atau bisa juga ditemukan oleh orang-orang sekitar yang searching di Maps. Misalnya, toko ikan hias terdekat, misalnya dia cari seperti itu di Google Maps. Nah, otomatis produk Anda atau toko Anda yang sudah Anda daftarkan di Google Ads ini serta di Google Maps itu akan muncul di bagian utama seperti itu. Tujuannya seperti itu. Nah, tetapkan anggaran yang sesuai untuk bisnis Anda. Nah, iklan Google memberi Anda kendali atas anggaran. Nah, ya ini betul banget. Jadi kita bebas mau pasang anggaran berapa, 100.000, 50.000. Nah, jadi di Indonesia ini yang relevan ya, menurut Google Ads-nya sendiri, rata-rata penduduk Indonesia beriklan itu di angka 50.000 untuk bisnis mereka seperti itu. Atau menyesuaikan pembelanjaan kapan saja. Nah, oke, ini mungkin udah cukup. Kita langsung aja masuk ke bagian berkenalan udah. Nah, di poin kedua, Google Ads versus iklan konvensional. Nah, ini nih yang sebenarnya banyak banget dari orang-orang atau dari para pembisnis yang masih menggunakan iklan konvensional. Apa sih iklan konvensional itu? Seperti koran, media-media
spanduk atau pamflet di pinggir jalan seperti itu, broadband ya bahasanya seperti itu, atau iklan-iklan di televisi. Nah, kita kasih perbandingan iklan Google Ads dengan iklan yang ada di televisi. Pertama, coba kita bayangkan, yang bakal pertama gue tanya itu, apakah iklan di televisi, jika kita menggunakan iklan di televisi itu bisa mengetahui siapa atau menargetkan siapa yang akan melihat iklan kita? Apakah bisa? Semisalnya, karena di Google Ads ini kita bisa mengetahui, bahkan mengatur, serta menganalisis segala macam yang bersangkutan atau orang-orang, audiens yang melihat iklan kita, seperti itu. Jadi misalnya kita pengen jual nih produk kita atau pasarin produk kita itu ke orang-orang dewasa usia 20 tahun sampai 30 tahun atau pria atau wanita, demografinya sesuai, mau orang-orang seperti ini, mau orang-orang seperti ini, seperti itu. Nah, nanti mungkin di bagian dalamnya akan saya bantu cek gitu. Nah, itu yang perbedaan sangat jomplang sekali. Sedangkan di televisi pun, ketika kalian beriklan di TV, itu data apa yang kalian dapat? Itu yang pertama. Nah, sedangkan di Google Ads ini kalian bisa mendapatkan database customer atau yang namanya lookalike audience. Nah, lookalike audience ini bisa dibilang kita bisa menargetkan orang-orang yang serupa dengan orang yang awalnya tertarik dengan produk kita. Misalnya gue udah ngeklik suatu iklan di Google Ads atau gue ngeliat iklan terus ngeklik, itu akan muncul kembali. Seperti itu. Oke. Nah, lanjut ke poin berikutnya. Poin berikutnya ini ada, banyak banget ya. Nah, kapan harus menggunakan Google Ads? Menurut kalian kapan? Seperti itu. Kalau gue mikirnya ya tahun 2019 Google Ads menarik banyak. Nah, ini testimonial yang ditampilkan langsung oleh Google Ads sendiri di website resminya seperti itu. Kapan harus menggunakan Google Ads? Nah, kalau menurut saya sendiri, itu ketika bisnis Anda sudah berani spending atau tim marketing, bisnis Anda sudah punya tim marketing atau punya dana marketing yang sudah terpisah atau sudah disediakan dana marketingnya, itu kisaran minimal per bulan itu di angka 10 juta atau ya mungkin 3 sampai 10 juta seperti itu minimal. Dan itu dana pemasarannya saja seperti itu. Belum lagi termasuk PPN dan lain-lain. Itu aja sih. Misalnya kalian udah mumpuni buat, nih gue udah bisa nih buat masarin di Google Ads, gue udah bisa nih ngiklan di search engine seperti itu, di YouTube bahkan. Ya, Google Ads ini adalah salah satu platform yang oke banget gitu. Oke banget dalam artian karena lu bisa ngiklan ke website lain, gak harus Google aja. Jadi website yang ada atau yang sudah didaftarkan ke AdSense. Nah, itu bisa masuk iklan kalian ke situ seperti itu. Nah, ini poin berikutnya, menetapkan tujuan iklan dan memilih jenis kampanye. Nah, ini yang tadi. Dapatkan hasil yang penting bagi Anda. Nah, ini dorong kunjungan situs. Nah, dorong kunjungan situs ini apa sih? Kayak misalnya lu jualan online, lu punya landing page, seperti itu, pemesanan, pendaftaran, ini bisa dibaca sendiri. Nanti mungkin ada video berikutnya yang full penjelasan setiap jenis kampanye bakal gue bikin seperti itu. Ada juga untuk telepon seperti itu. Misalnya kalian menjual suatu jasa di kota Jakarta, jasa kebersihan gedung misalnya. Nah, dapatkan lebih banyak panggilan telepon yang kalian gunakan, itu akan lebih teroptimasi karena kalian bisa beriklan sekota Jakarta saja.
Misalnya yang urgensinya tingkat tinggi, seperti misalnya kebersihan, ya kebersihan sih yang biasanya banyak gue handle seperti itu. Kebersihan ini biasanya ada beberapa perusahaan besar yang di gedungnya butuh kebersihan dari outsourcing, dari pihak luar. Nah si pihak luar ini beriklan lah di Google Ads. Nah dia biasanya pakai ini, dapatkan lebih banyak panggilan telepon. Karena dia siang-siang nih ini kok si perusahaannya butuh gitu untuk kebersihan gedungnya, langsung cari Google, ada nomor telepon tercantum, langsung ditelepon. Nah itu kemudahannya seperti itu. Lalu tingkatkan kunjungan toko. Nah kunjungan toko ini tadi sudah sempat gue bahas sedikit, tapi emang gue jarang banget optimasi atau jarang banget dapat klien seperti ini. Dapatkan lebih kunjungan pelanggan dengan iklan bisnis yang membantu orang menemukan perusahaan Anda di peta. Yang tadi gue bilang, misalnya orang searching formak lepis terbaik di kota Yogyakarta gitu. Nah, toko lu bakal muncul pertama kalau lu punya toko di Jogja misalnya, toko lu bisa muncul pertama di Google Maps tersebut. Oke. Nah, mungkin ada poin berikutnya itu mindset penting dalam beriklan. Wah, ini kayaknya intinya sih kita nggak bisa berharap banyak. Bahasanya bukan nggak bisa berharap banyak, tapi gimana kita mengukurnya, gimana kita optimasinya itu berpengaruh banget dengan mindset kita sendiri seperti itu. Misalnya kita berpikiran, oh ini iklan gue bakal bagus, ya udah dia bakal bagus dengan sendirinya gitu. Kadang-kala gue ngerasa kayak gue harus pede dulu nih gitu, biar gue pas bikin copywritingnya, ads copy-nya, bikin websitenya itu full percaya diri gitu. Yang pertama itu aja. Nah ini elemen penting. Elemen penting dalam Google Ads itu intinya banyak sekali tipe-tipe kampanye, cuman ada beberapa atau secara keseluruhan yang pastinya dibutuhkan suatu website seperti itu. Website yang bagusnya sih website ini udah resmi atau lu punya NPWP perusahaan, itu udah oke banget buat diiklan di Google Ads. Karena memang Google Ads ini lumayan ketat. Untuk pendaftarannya saja biasanya ada proses review gitu, proses pengecekan. Ini yang mengiklan ini serius ngiklan nggak sih, seperti itu. Misalnya si Google-nya belum percaya mungkin gitu. Nah ketika kita mau coba ini langsung mulai sekarang untuk buat daftar, ini mungkin di akun ini udah ada beberapa, udah banyak banget. Nah ini Google Ads baru, kita coba akun Google Ads baru, tutorial cara membuatnya seperti itu. Bagian terakhir, oke, ini gue bantu kalian buat bikin Google Ads pertama. Nah ini si Google Ads-nya sendiri udah mempermudah buat kalian-kalian yang mungkin pengen nyoba Google Ads. Nah itu dibikinlah kampanye pintar. Nah kampanye pintar ini sekitar 2019 baru keluar. Sebelum-sebelumnya belum ada kampanye pintar. Jadi kampanye pintar ini kampanye yang lebih simpelnya, simply mode bahasanya, mode simple gitu. Jadi kalian langsung dibantu buat cari keyword, kalian langsung dibantu buat saran nama domain atau dan lain-lain, judul seperti itu. Ini juga bisa langsung pakai. Tapi kalau saran gue yang lebih oke-nya, optimasi dengan kemauan lo sendiri, langsung aja masuk ke beralih mode pakar nih. Di bagian bawah, apakah Anda seorang pemasar yang profesional? Langsung aja beralih ke mode pakar. Nah, di aturan Google Ads ini biasanya kita harus langsung mencantumkan kartu kredit yang kita punya untuk iklan pertama kita. Jadi sebelum kita mulai beriklan, kita harus mencantumkan kartu kredit atau top up saldo. Nah, top up saldo ini bisa melalui GoPay seperti itu. Bisa transfer bank. Cuma kalau transfer bank itu nggak secepat GoPay, karena GoPay itu sekitar 5 menit uangnya masuk. Tapi kalau transfer bank itu lo harus nunggu sekitar 1-2 hari kerja. Nah ini pilih tujuan-tujuan Anda. Nah ini mungkin nanti gue bikin di video selanjutnya untuk menjelasin ini. Ini kita pembuatan akun dulu. Pembuatan akun langsung aja di sini ada pembuatan akun tanpa kampanye. Kita pilih di sini. Nah kita langsung masuk ke, nah ini dia. Ini konfirmasi informasi bisnis Anda. Nah negara penagihan, waktu yang dimana seperti itu, keuangan, dolar, segala macam. Oke langsung ini dia nawarin mau tips atau performance ke Gmail kita atau enggak seperti itu. Tinggal kirim, langsung aja kirim. Oke.
Nah, udah. Selamat Anda berhasil pelajari akun Anda. Nah, ini akun kalian sudah siap atau akun kalian sudah dibuat. Seperti itu. Ini halaman utamanya. Ketika kalian sudah masuk, langsung sampai di sini. Oke. Nah, untuk pembahasan kali ini mungkin cukup di sini aja dengan ditutup dengan pembuatan akun aja gitu ya. Sampai di sini dulu. Nanti mungkin video-video berikutnya bakal gua kasih buat tipe-tipe kampanye atau optimasi segala macam, nanti kalian bisa cek sendiri. Oke, thank you. See you tomorrow.